Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa Sanifadilah, NIM 1914020021. Saya merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab di UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Ilmu Ma'ani dengan dosen pengampu Ustazah Meliza Budiarti, yaitunya tentang fasol. Baiklah, pertama kita bahas dulu apa pengertian dari fasol ini. Pengertian fasol terbagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan istilah. Pertama, secara bahasa. Secara bahasa, fasol berarti memisahkan, memutuskan, memotong, atau menghilangkan keserupaan dalam kalam, atau izalatul lapsi fil kalam. Adalah masdar ghairu mim dari penafsiran fasola yafsilu faslan wa fusulan. Selanjutnya yang kedua, menurut istilah. Al-faslu tarku atafi jumlatin atat min ba'da ukhra aqsu waslin qad sabat. Fasal ialah meninggalkan untuk mengatofkan suatu jumlah yang terletak setelah jumlah yang lain. Fasal adalah kebalikan wasol sebagai bentuk yang telah ditetapkan. Jadi, fasal ini adalah menggabungkan dua buah kalimat dengan tidak menggunakan huruf atof. Jadi kata kuncinya di sini adalah tidak menggunakan huruf atof. Selanjutnya, tempat wajib fasal. Tempat wajib fasal ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, kamal ittisal, yang kedua, kamal inqita', dan yang ketiga, sibhu kamal ittisal. Pertama kita bahas kamal ittisal. Wa ittihadul jumlatain ittijahadu tamman wa imtizajan bihaisu tunazzalu as-saniyah minal ula manzilatin nafsiha, yaitu menyatunya dua jumlah atau kalimat secara sempurna dan terpadu maknanya, sehingga jumlah atau kalimat yang kedua dinisbatkan atau diposisikan layaknya jumlah atau kalimat yang pertama. Sebagaimana contoh berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi, ayat ke-6 merupakan taukid dari ayat ke-5, sehingga tidak perlu diatofkan. Kondisi ini terjadi ketika jumlah yang kedua berfungsi sebagai taukid maknawi atau penguat secara maknawi untuk jumlah yang pertama dan berfungsi menetapkan atau takrir. Ketetapan ini ada kalanya yang pertama berbeda maknanya. Contohnya, la raiba fih yang dihubungkan dengan dzalikal kitab yang menunjukkan keadaan kitab yang agung. Keduanya tanpa ataf. Susunan ini seperti menempati rangkaian kalimat Ja'a Zaidun nafsahu. Selanjutnya ketetapan yang kedua yaitu berbeda lafaznya. Contohnya, Ja'a Zaidun as-suffi. Zaidun yang jernih hatinya atau jernih dari sifat rendah telah datang. Lafaz as-suffi seperti menempati lafaz Zaid yang kedua dari contoh Ja'a Zaidun Zaidun. Dan ketetapan yang ketiga yaitu sama lafaz dan maknanya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kesalahpahaman yang salah. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu, beri tanggunglah orang-orang kafir itu, yaitu beri tanggunglah mereka itu barang sebentar. Jadi, yang menghalangi untuk mengatofkan di tempat ini adalah menyatunya dua jumlah secara sempurna sehingga mencegah untuk mengatofkan sesuatu kepada dirinya sendiri dan mewajibkan fasal. Selanjutnya kondisi yang kedua yaitu
jumlah atau kalimat yang kedua berkedudukan sebagai bentuk jumlah yang pertama. Macam-macam badalnya ya sebagai berikut, yaitu yang pertama, yang sederajat dengan badal mutabik atau bayaniyah. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adullaka ala syajaratil huldi wa mulkin la yabla. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon kuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Selanjutnya yang kedua, yang sederajat dengan badal ba'du min kul. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun. Amaddakum bi an'amin wa banin. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak. Selanjutnya, yang sederajat dengan badal kun min kul. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bal qalu mithla ma qala al-awwalun. Qalu aidza mitna. Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang dahulu kala. Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati? Dan yang terakhir, yang sederajat dengan badal istimal. Contohnya, Aqulu lahu irhal la tukimanna indana wa illa takun fis sirri wal jahri musliman. Aku berkata padanya, pergilah kamu, jangan kamu berada di sisiku, dan jika tidak pergi, maka jadilah kamu muslim sejati, dalam keadaan sepi atau ramai. Jumlah lafaz la tuqimanna adalah badal dari lafaz irhal, berupa badal istimal. Sebab antara keduanya terdapat persesuaian dengan selain makna kulliyah dan jauziyah. Selanjutnya kita bahas kamal inqita'. Huwa ikhtilaful jumlatain ikhtilafan tamman, yaitu berbedanya dua jumlah atau kalimat dengan perbedaan yang sempurna. Kamal inqita' ini juga berarti pemisahan yang sempurna di mana kedua jumlah beda bentuknya dalam hal khabar dan insya'nya, atau antara kedua jumlah tidak ada kesesuaian maknanya. Contohnya, hadara wazirus syu'uni ad-diniyah hafizahullah. Artinya, telah hadir Menteri Agama, semoga Allah menjaganya. Jumlah yang pertama, hadara wazirus syu'uni ad-diniyah, berbentuk khabar. Dan yang kedua, hafizahullah, berbentuk insya. Selanjutnya, macam-macam kamal inqita'. Macam-macam kamal inqita' ini ada dua, yaitu yang pertama, dua jumlah kalimat itu berada dalam bentuk kalam khabar dan insya'nya atau talabi secara lafaz dan makna atau maknanya saja. Contohnya, hadaral amiru hafizahullah. Sang raja telah datang, semoga Allah menjaganya. Contoh yang kedua, takallamu inni musghi ilaik. Berbicaralah, sungguh aku akan memperhatikan ucapanmu. Yang kedua, yaitu tidak adanya kesesuaian sama sekali antara kedua kalimat tersebut dalam segi makna. Contohnya, Zaidun katibun. Al-hamamu ta'irun. Zaid adalah penulis, burung merpati terbang. Jadi tidak ada kesesuaian antara keduanya. Contoh yang kedua, tara az-zubabu ja'at ad-dajajah. Lalat terbang, ayam jago datang. Jadi sama-sama tidak ada kesesuaian antara keduanya. Selanjutnya kita bahas sibhu kamal ittisal. Huwa kaunul jumlah as-saniyah qawiyah al-irtibati bil-ula liwuku'iha jawaban an su'alin yufhamu minal jumlatil ula fatufsalu anhu
kama yufsalu al-jawabu 'anis su'al. Yaitu keadaan jumlah yang kedua sangat kuat hubungannya dengan jumlah yang pertama karena terletak sebagai jawaban dari pertanyaan yang dipahami dari jumlah yang pertama, maka dipisahkanlah dari jumlah yang pertama seperti halnya jawaban yang dipisahkan dari pertanyaannya. Sebagaimana contoh berikut, yaitu za'amal awazalu annani fi ghamrah sadaqu walakin ghamrati la tanjali. Para kaum pencela mengira bahwa sesungguhnya aku dalam kesengsaraan. Mereka benar, namun yang sesungguhnya kesengsaraanku tidaklah kelihatan. Jadi, bait kedua merupakan jawaban dari bait yang pertama. Baiklah, mungkin hanya sekian materi fasal pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.